Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini kita akan membahas di mana Argentina ditunjuk secara resmi sebagai pengganti dari Indonesia sebagai penyelenggara kejuaraan Piala Dunia U20 yang rencananya tetap akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Otomatis Argentina sebagai tuan rumah yang sebelumnya tidak lolos prakualifikasi otomatis menjadi peserta yang ke-24. Rencananya undian akan dilakukan pada tanggal 21 April ini dilaksanakan di kantor FIFA Zurich, Swiss. Ada 24 negara yang akan berlaga. Tentu saja kejuaraan dunia ini akan dimonitor oleh para pencinta sepak bola seluruh dunia, khususnya untuk para talent scouting, untuk pencarian pemain-pemain yang memang kedepannya nilai value atau bursanya akan otomatis naik karena beberapa klub, baik klub yang ada di Eropa, Argentina, Asia maupun Afrika tentu saja akan mencari pemain-pemain muda yang merupakan nantinya memperkuat klub-klub yang profesional. Adapun negara-negara dari 24 yang akan ikut wakil dari Afrika yaitu Gambia, Nigeria, Senegal, dan Tunisia. Dari Asia kemarin telah lolos Irak sebagai peserta, Uzbekistan, Jepang, dan Korea Selatan. Dari Amerika Selatan ada Brasil, Kolombia, Ekuador, Uruguay. Dari CONCACAF, Dominika, Guatemala, Honduras, dan Amerika Serikat. Dari Eropa, peserta yang terbanyak ada 5, yaitu Inggris, Israel, Italia, Prancis, Slovakia. Dari Oceania ada Fiji dan Selandia Baru. Dan tentu saja tuan rumah dalam hal ini Argentina. Indonesia masih bisa berkiprah di sepak bola internasional karena FIFA khususnya tidak menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini Indonesia dikucilkan dari ekosistem persepak bolaan dunia, khususnya untuk turnamen di bawah lisensi FIFA. Indonesia saat ini berkonsentrasi untuk bulan depan pada SEA Games yang akan dilaksanakan di Kamboja. Dan saat ini tim nasional U22 sedang dipersiapkan dengan
Coach Indra Safri dan pemanggilan pemain, sehingga saat ini dia adakan seleksi dan mereka akan melakukan uji coba sebelum nantinya ke Kamboja. Ada beberapa pemain, terutama yang bermain di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain di Belgia, ada Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy Jepang, ada Elkan Bagot yang bermain di Inggris, dan juga ada Ronaldo Kuate yang saat ini bermain di Turki. Diharapkan mereka dapat bergabung yang nantinya akan memperkuat tim Indonesia. Tim-tim yang akan berlaga di SEA Games, khususnya Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan Indonesia akan mengawali pertandingan tanggal 29 April ini, di mana diharapkan Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Yang menarik, Filipina ini boleh dikatakan sebenarnya jika Indonesia mendapat sanksi dikucilkan di dunia sepak bola, maka untuk Piala Asia U22 yang akan dilangsungkan tahun depan di Qatar, maka Filipina merupakan substitut atau pengganti dari Indonesia, karena Filipina termasuk 5 besar runner up yang lolos ke Piala Asia. Indonesia salah satunya, tetapi kalau Indonesia dikucilkan, diberi sanksi, maka Filipina yang akan naik menggantikannya. Puji syukur Indonesia tidak diberi sanksi sehingga tetap kita dapat bermain di Piala Asia Qatar. Dan ini tentu saja merupakan debut Indonesia di Qatar ini, berkumpul juara-juara Asia. Kita harus berterima kasih kepada Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang telah mengadakan lobbying ke FIFA sehingga Indonesia hanya dikenakan sanksi administrasi. Ibarat dikatakan dalam Instagramnya Erick Thohir bahwa Indonesia hanya mendapat kartu kuning, bukan kartu merah. Karena kartu kuning ini kita harus wanti-wanti dan merupakan isyarat bahwa kita jangan sampai melakukan hal-hal yang nantinya akan mendapat kartu merah. Dengan dikenakan sanksi administrasi, maka Indonesia PSSI tidak akan mendapatkan bantuan program Power 3 setiap tahunnya. FIFA akan mengucurkan dana operasional, dan ini adalah yang terbaik buat sepak bola Indonesia, tapi tentu saja berat untuk PSSI. Seharusnya Indonesia untuk tahun ini akan dikucurkan dana FIFA Forward 3.0 sebesar 5,6 juta US dollar atau setara 83 miliar. Dan ini untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan sepak bola khususnya di Indonesia.
PSSI telah memplot agar dana tersebut disiapkan untuk training camp yang sudah diresmikan pada bulan Februari yang lalu oleh Presiden Jokowi di Kalimantan Timur di IKN Kota Nusantara yang baru. Di situ akan dibuatkan 8 lapangan sepak bola untuk pusat pendidikan dan latihan tim nasional Indonesia. Kiranya kita tidak berputus asa karena Indonesia telah memberikan cetak biru atau blueprint untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Pemerintah dari FIFA, khususnya dari Presiden Gianni Infantino, bahwa Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang telah siap dengan blueprint sepak bola ke depannya. Tentu saja FIFA juga memberi ujian di mana Indonesia rankingnya naik 2 tingkat dari 151 menjadi 149 setelah beberapa kali melakukan pertandingan matchday FIFA dan terakhir dengan Burundi di mana Indonesia menang 3-1 dan seri 2-2. Kita tetap optimis khususnya dengan PSSI yang menerima cobaan dan tentu saja untuk sepak bola Indonesia kita harus mensupport sehingga sepak bola Indonesia bisa bangkit dan tentu saja kegagalan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan FIFA U20 menjadi pengalaman yang sangat berharga karena tentu saja ini harus kita bedakan sepak bola itu sesuai dengan moto FIFA, harus tidak adanya diskriminasi, harus ada kesetaraan dan tentu saja fair play. Jadi jangan dicampur adukan sepak bola dengan politik. Kiranya semoga iklim sepak bola Indonesia kembali antusias, terutama untuk adik-adik di timnas U20 yang tentu kecewa. Tapi Presiden Jokowi sendiri telah memberi support agar mereka tetap mempersiapkan diri karena kedepannya mereka masih bisa diharapkan untuk turnamen selanjutnya dan sepak bola Indonesia belum kiamat. Kiranya kita harus bangga tentu saja dengan mayoritas penduduk Indonesia yang sangat mengemari sepak bola dan ini menjadi perhatian bagi dunia internasional maupun FIFA. Good luck sepak bola Indonesia, Bravo Indonesia Jaya. Terima kasih, God bless, Tuhan memberkati kita semua. Amin.